Salam anak-anak di rumah. Ibu sangat senang sekali hari ini bisa bercerita untuk kalian semua. Apa kabarnya kalian di hari ini? Ya, Ibu selalu berdoa semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sehingga bisa mendengarkan cerita Ibu dengan baik di hari ini. Nah, anak-anak di rumah, anak-anak siapa di antara kalian yang mempunyai seorang adik kecil? Tentunya dulu kakak Ruth, kakak Arsen, dan kakak Moses mempunyai adik sebelum mereka besar, mereka adalah bayi. Nah, apakah kalian menyayangi mereka? Menyayangi adik bayinya? Tentu harus menyayanginya ya. Seperti Tuhan juga menyayangi kalian. Biasanya anak-anak, kita di dalam keluarga pasti sangat senang ketika ada seorang bayi yang baru dilahirkan oleh mama. Nah, seperti ini. Dan bayi ini tentu sangat lucu dan sangat imut. Biasanya banyak orang suka menciumnya karena sangat lembut sekali kulitnya. Tapi bayi ini ketika masih kecil dan baru lahir, dia sering menangis. Dan suaranya sangat kencang sekali. Hue, 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 hue. Nah, biasanya dia menangis ketika dia lagi lapar ataupun sakit. Nah, anak-anak di rumah, di hari ini Ibu akan menyampaikan cerita tentang seorang kakak yang baru saja mendapatkan seorang adik bayi yang sangat lucu dan sangat-sangat ganteng. Dan seorang kakak ini adalah bernama Miriam. Siapa namanya anak-anak? Miriam. Miriam ini tinggal di Mesir bersama mamahnya, bersama juga papahnya, dan juga bersama kakaknya yang bernama Harun. Suatu hari anak-anak, Miriam ini mempunyai seorang adik yang baru dilahirkan oleh mamahnya. Seorang bayi yang sangat lucu dan sangat ganteng sekali. Tetapi sayangnya anak-anak, keluarga mereka sangat-sangat sedih dan sangat murung. Padahal anak-anak, apabila ada seorang bayi yang baru lahir di tengah-tengah keluarga, tentunya keluarga itu sangat bersukacita dan berbahagia. Beda dengan keluarga Miriam ini bersama bapak, ibu, dan kakaknya. Karena pada waktu itu anak-anak, Raja Firaun memerintahkan bahwa setiap bayi laki-laki yang lahir maka dia harus dibuang ke Sungai Nil. Wow, sangat mengerikan sekali. Dan ini pun akan terjadi pada bayi
adiknya si Miriam ini. Miriam pun bertanya kepada ibunya, "Ibu, apakah adikku juga akan dibunuh dan harus dibuang ke sungai Nil?" Ibunya menjawab, "Tidak, Nak. Tetapi ibu, bagaimana kalau tentara datang dan mengambil adik saya?" tanya Miriam. Ibunya pun menjawab bahwa kita akan menyembunyikan adikmu di dalam rumah. Semua keluarga pun mengangguk dan mereka berdoa bersama-sama kepada Tuhan agar Tuhan melindungi adik mereka yang baru lahir ini. Wow, mereka berdoa kepada Tuhan, mereka memohon kepada Tuhan. Nah, apa yang terjadi anak-anak? Setelah itu Miriam pun mengunci pintu rumah dan juga menutup jendelanya. Setiap kali adiknya menangis, ibunya cepat-cepat menggendong adiknya itu supaya dia bisa diam dan juga diberi susu. Miriam pun berbisik di telinga adik bayinya, "Dek, jangan nangis ya." Dan dia pun menyanyikan lagu pelan-pelan di telinga adiknya supaya adiknya bisa tenang dan tertidur lelap. Tetapi anak-anak di rumah, yang namanya adik bayi, diberi susu, diberi makan, makin hari makin tambah besar tentunya. Dan kalau besar, suaranya pun semakin kencang ketika dia menangis. Dan keluarga ini pun bingung mau menyembunyikan di mana lagi adiknya yang baru lahir ini. Pada suatu hari, anak-anak di rumah, ibunya mempunyai ide bahwa dia akan menyembunyikan anaknya ini, dimasukin ke dalam sebuah keranjang. Dan di dalam keranjang itu ditaruh kain-kain dan juga dibuat sedemikian rupa supaya tidak kemasukan air. Keesokan harinya anak-anak, pagi benar, ketika hari masih gelap, ibunya meletakkan keranjang itu dan membawanya ke pinggir sungai Nil. Miriam berlari-lari mengikuti ibunya dari belakang. Sesampai di sana, keranjang itu pun diletakkan di tepi sungai, di balik kerumputan yang tinggi. Ibunya berkata kepada Miriam, "Tuhan akan melindungi adikmu di sini," bisik ibunya kepada Miriam. Setelah itu pun ibunya pulang. Tetapi Miriam tidak pulang. Ia bersembunyi di situ, menjaga adiknya dari jauh. Hati Miriam sangat berdebar-debar. Dak, dik, duk, dak, dik, duk. Ia takut orang-orang akan menemukan keranjang itu dan mengambil adiknya serta membunuhnya. Tetapi tiba-tiba anak-anak, Miriam melihat ada segerombolan wanita datang ke tepi sungai. Hah? Siapa kira-kira mereka?
Miriam melihat dari jauh sambil mengintip di balik dedaunan. Oh, ternyata itu adalah putri raja dan para pelayannya. Rupanya mereka mau mandi ke sungai. Aduh, bagaimana ini? Bagaimana ini kalau putri melihat keranjang itu? Pikir Miriam cemas. Lalu ia berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menjaga adiknya. Dan Tuhan mendengar doanya Miriam. Nah, apa yang terjadi anak-anak? Benar, putri raja mendekati keranjang itu. Lihat, itu ada keranjang. Seru putri raja kepada pelayannya. Tolong pergi dan ambilkan keranjang itu, kata putri raja. Kemudian anak-anak, sang pelayan itu pun mengambil keranjang itu. Dan pelayan itu pun membukanya. Oh, ternyata ada seorang bayi di dalamnya. Hati Miriam sangat berdebar-debar. Karena dia takut akan terjadi sesuatu dengan adiknya. Wah, manis sekali, kata Putri Firaun. Aku akan membawanya ke istana dan akan menjadikan anak, kata Putri Firaun. Dan saya akan memberikan nama anak ini adalah Musa. Siapa anak-anak? Musa. Kalau bahasa Inggrisnya adalah Moses. Nah, kakak Moses, halo. Nah, mendengar itu, kakaknya si Miriam ini sangat senang sekali. Karena ternyata adiknya Musa ini diselamatkan dan tidak dibunuh. Si Miriam ini pulang ke rumah dan memberitahukan hal ini kepada ibu, ayah, dan juga kakaknya Harun. Dan keluarga ini pun sangat bersyukur kepada Tuhan atas perlindungan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan buat keluarga mereka. Nah, anak-anak di rumah, melalui apa yang sudah kita dengar cerita di saat ini, kita bisa belajar sesuatu. Bahwa Tuhan itu adalah penjaga bagi hidup kita. Seperti Tuhan menjaga Musa, melindungi Musa dan menyelamatkan Musa. Demikian juga Tuhan akan menjaga, melindungi dan menyelamatkan kehidupan anak-anak semuanya. Ketika kalian bermain di luar rumah, ketika kalian berjalan-jalan bersama keluarga, Tuhan tidak pernah meninggalkan kalian. Tetapi Tuhan selalu ada buat kalian. Nah, oleh sebab itu kita harus memuji Tuhan karena kasih-Nya. Demikian anak-anak di rumah, cerita yang bisa Ibu sampaikan. Biarlah ini semua boleh memberkati anak-anak sekalian di mana berada. Terima kasih, Tuhan memberkati.